kecantikan ya. Iya. Kosmetik. Adakah di situ pelajaran bahan-bahan alami natural yang dapat digunakan untuk mempertahankan atau memperbaiki kulit wajah? Kalau setahu saya ada bengkoang. Bengkoang itu kalau diparut kemudian taruh di kulit kepala, dibiarkan beberapa saat. Kemudian telur putih, kemudian air beras, air cucian beras. Jadi air cucian beras pertama itu disisihkan, kemudian diendapkan. Bagian bawahnya digunakan untuk dioleskan ke kulit. Ketimun, telur putih. Kalau dari Pak Ustadz ada tambahan? Itu yang saya pelajari itu kan untuk produksi, Bu. Jadi untuk bisa memproduksi sendiri, jadi semuanya bahan-bahannya bahan-bahan kimiawi ya. Ada juga yang bahan-bahan herbal juga sih, tapi sudah diekstrak itu semua. Ya, misalnya dari paya, dari bengkoang, semuanya ekstrak. Ya, jadi ada yang kimiawi, ada yang herbal bahan-bahannya. Ya, gitu sih. Buat nambah pengetahuan. Iya. Yang mau PDF-nya, Dapat. saya ada PDF-nya ya. Oh, boleh. Melenceng nih. Komplit. Maksudnya belajar itu ada tujuan apa gitu, Ustaz? Mungkin. Saya, Iya. ya, ya, begini ya. Itu kan saya ada lihat di apa namanya, lihat di podcastnya Deddy Corbuzier. Jadi dia wawancarai seorang pemuda tentang kesuksesannya meraup untung besar dari modal kecil. Dia katakan, saya iklan di Facebook itu sehari 1 miliar. Bayarnya tuh. Tapi untungnya 3 miliar. Maaf, bukan sehari ya. Dia pasang iklan harga 1 miliar. Dari harga iklan 1 miliar itu dia dapat untung 3 miliar. Kalau misalnya 1,5 miliar, dapat untungnya 1,5 miliar. Pokoknya 3 kali dari iklan. Itu rumus dia. Apa yang dijual? Yang dijual itu adalah skincare. Ya, dari mana? Kenapa skincare? Karena itu dibutuhkan oleh semua wanita. Semua wanita, semua perempuan pengen tampil cantik. Ya, mereka mau bayar berapapun. Dari mana? Nah, skincare-nya bikin sendiri. Terus apakah mudah? Mudah. Bahan-bahannya bisa dibeli secara online. Ya, bisa dibeli secara online, dan yang paling aman itu melalui online, apa namanya, e-commerce, melalui Alibaba, paling aman, dia katakan seperti itu. Jadi saya pengen tahu seperti apa sih caranya bikin skincare, mudah apa susah sih? Sampai orang yang jadi bos skincare itu sampai rumah saja terbikin dari emas. Ya, rupanya memang bahannya murah itu. Taruhlah semahal-mahalnya bahan, kalau misalnya bahannya untuk harga dasar produknya itu satu misalnya 25 ribu ya. Dia bisa jual 500 ribu. Ya Bu, dia bisa jual 500 ribu, bisa jual 1 juta bahkan. Ya. Jadi penting sekali itu untuk kita bisa memproduksi barang yang kalau dijual labanya besar. Ya, bukan sekedar mikirin margin, labanya besar. Ya, dan harga pasarannya memang seperti itu. Ya. Tuh, dan kalau kita bikin sendiri itu aman. Ya, kita pilih bahannya aman. Begitu sih. Ada yang kita tidak bikin, kita tidak bikin langsung. Jadi kita tinggal pesan ke pabriknya,
Kita mau bahannya ini berapa gitu. Kitanya nggak bikin, tapi mereknya merek kita. Yang penting sudah dapat izin, ya. Jadi kalau kita produksi sudah dapat izin, nah, kita tidak dipermasalahkan. Gitu sih Bu Nini. Ya, gitu sih tadinya saya pikir. Tapi kayaknya profesi Ustadz nggak bisa campur dengan begitu deh Bu. Nggak bisa dicampur begitu. Ya, karena saya pengen meneruskan misalnya proyek Al-Quran terjemah per kata pakai bahasa Inggris baru 70% itu. Ya, saya pikir itu lebih baik daripada saya memproduksi skincare jadi kaya raya, tapi setelah itu saya mati nggak meninggalkan apapun. Ya, tapi memang saya terpikir ya, saya pengen saya berjuang, saya berdakwah, saya kaya raya, saya mau bikin pesantren, saya tidak minta sumbangan gitu. Ya, IMQ tidak minta sumbangan, IMQ saya biayai sendiri. Itu sih saya pikir tuh begitu. Ya, saya bisa undang ustadz-ustadz yang hebat-hebat untuk IMQ, saya yang bayar. Itu sih. Kan angan-angan. Ya, tapi sejak dulu saya berpikir begitu sih Bu. Ya. Ya dulu saya jualan kelapa ya dari Cipatuja, dari Tasik tuh. Ya setiap minggu dapat laba 3,5 juta. Zaman itu tuh tahun 2000. Tahun 2000. Dapat setiap minggu tuh. Tapi rupanya itu tidak cocok untuk saya. Ya, di pasar itu banyak penipuan. Ya, rugi, rugi 15 juta zaman itu. Enggak cocok. Ya, akhirnya bikin metode Granada itulah setelah itu. Ya, rupanya metode Granada ini yang berkah. Ya. Gitu sih. Ya, kenapa itu semangatnya? Supaya saya ngajar kemanapun, saya tidak pernah, di pikiran saya, jangan saya berpikir saya dikasih amplop, jangan saya berpikir saya dikasih untuk transport, saya nggak mau. Sejak dulu. Maunya seperti itu. Jadi saya diundang ngajar ke sana kemari. Ya. Ustaz gimana? Free. Ya, free betul. Ya. Rupanya maaf ya, itu lembaga itu ya tidak ada difikirkan ini bawa kru ya, bawa mobil, untuk bensinnya, untuk tolnya, untuk sopirnya itu. Ya gitu aja. Jadi memang harus siap. Harus siap. Karena etikanya apa? Etikanya qul la as'alukum 'alaihi ajra in ajriya illa 'ala alladzi fatarani. Katakanlah aku tidak minta bayaran dari dakwahku itu. Itu etikanya itu. Nah, kapan itu bisa demikian? Kalau di rumahnya beras ada. Jadi nggak ada pikiran begitu. Ya, jadi penting juga ya. Ini cerita melenceng sedikit ya Bu. Saya pernah mobil yang saya tumpangi itu, yang saya bawa, itu mogok. Nggak bisa jalan, jadi diderek. Berapa sampai rumah? Minta 1,5 juta. Nggak ada duitnya. Memang kosong. Jadi diderek sampai keluar pintu tol. Begitu saya pengen buang air kecil, jam 1-an, jam 1 pagi itu. Adalah itu satu perusahaan ya, kontainer keluar masuk. Wah, berapa triliun saja itu. Saya pikir ya, keluar masuknya uang di situ setiap bulan. Nah, terpikir pula oleh saya itu, kalau saya kaya raya, punya perusahaan seperti ini, ya IMQ luar biasa deh. Ya ada yang wakaf tanah, nggak cari sumbangan, bisa bangun sendiri. Ya, memang penting kaya itu penting. Kaya itu penting. Punya orang-orang saudara-saudara yang
mau berjuang dengan kekayaannya dan seterusnya. Itu sih Bu asalnya Bu. Tapi satu ketika insya Allah pengen ya saya mencoba praktek bikinnya. Mudah sih. Bikin sampo, bikin sabun. Ada tuh kursusnya tuh ada itu. Ya Bapak Ibu. Jadi yang mau misalnya memproduksi ya, produksi rumahan untuk sabun, sampo, tetangga kanan kiri bisa bikin sendiri. Karena ilmu produksi, ilmu pemasaran itu penting. Bisa memproduksi tidak memasarkan ya bangkrut. Ya, tuh. Tapi hebat orang bisa memasarkan meskipun tidak punya barang. Ya dia bisa bekerja sama. Semakin bisa banyak memasarkan banyak, dia bisa semakin kaya. Gitu ya. Tapi ilmu produksi itu penting. Kita kalau bisa memproduksi sendiri, kita tidak didikte untuk urusan harga. Bikin gamis, misalnya gamis itu dari Timur Tengah, ya dari Saudi, dari mana-mana. Saudinya dari orang Indonesia yang bikin, yang jahit itu orang Indonesia itu. Kenapa kita tidak bikin sendiri? Ya, dari Saudi misalnya ya gamis bagus itu harga 350.000, harga 500.000. Bikin sendiri, ya bahan seperti itu di Cipadu banyak. Ya, bahannya banyak dan orang-orang kita bisa bikin begitu, lebih bagus bisa. Ya, yang dijual harga 350.000 itu harga dasarnya paling 100 misalnya. Ya. Dapat kan? Dapat besar itu. Contoh ya. Pentingnya ilmu produksi. Baik, ini ngomong alor ngidul nih Bu. Mohon maaf ya.